Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal khusus dan buku besar pembantu. Saya Khoshi Fauzia, NIM 2041050 133. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian jurnal khusus dan buku besar pembantu. Yang dimaksud dengan jurnal khusus adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya sama dan sering atau berulang kali. Tujuannya agar bekerja secara efektif dan efisien, digunakan untuk membantu mencatat transaksi yang perlu diproses. Pemrosesan jurnal umum sering terjadi dan lebih lengkap perusahaan perdagangan dan manufaktur biasanya menggunakan jurnal khusus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku besar pembantu. Pengertian buku besar pembantu ialah buku besar yang digunakan untuk mencatat akun-akun tertentu dan perubahannya secara lebih rinci. Oleh karena itu, akun buku besar digunakan sebagai akun kontrol, dan akun di buku besar pembantu adalah detail akun buku besar tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda Putri, NIM 2041050 149. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang dikhususkan untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Dengan kata lain, informasi yang disimpan dalam jurnal ini adalah ringkasan dari faktur yang digunakan untuk pelanggan. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran kas dalam suatu perusahaan. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan kas dalam suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nur Hafifah, NIM 20410501040. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk buku besar dan bentuk-bentuk buku besar pembantu. Yang pertama yaitu bentuk buku besar. Bentuk buku besar itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu buku besar berbentuk T. Buku besar ini adalah bentuk buku besar yang paling sederhana di antara 4 bentuk-bentuk buku besar yang lainnya, yaitu hanya berupa bentuk huruf T besar, di mana di sebelah kiri sebagai akun debit dan sebelah kanan sebagai akun kredit. Yang kedua yaitu buku besar bentuk skontro. Buku besar ini juga biasanya disebut dengan buku besar 2 kolom. Skontro memiliki arti sebelah menyebelah, yang dimana sebelah sebagai akun debit dan sebelah sebagai akun kredit. Yang dapat dilihat di contoh di gambar ini, kita dapat bisa melihat bahwa sebelah sebagai keterangan sebagai akun debit dan sebelah lagi sebagai keterangan akun kredit. Ketiga adalah buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal atau 3 yang berisi 3 kolom. Bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Contohnya dapat dilihat pada tabel di gambar ini. Yang keempat adalah buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap, yaitu berisi 4 kolom. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya kolom saldo dibagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit yang dapat dilihat pada gambar di belakang ini. Buku besar pembantu memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk skontro dan bentuk stafel. Yang pertama bentuk skontro. Seperti gambar ini, kita dapat melihat bahwa
Bentuk sukun true adalah sebelah menyebelah, yang dimana sebelah debit dan sebelah juga kredit. Yang kedua adalah bentuk staffel. Bentuk ini biasanya untuk mencatat pencatatan yang lebih rinci. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo untuk silakan dipertanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.